sedang mengalami kehidupan yang ruwet, kehidupan yang berantakan, kehidupan yang macet, saksikan video ini, kalian akan tahu jawabannya bagaimana cara mengatasi masalah tersebut dengan mudah. Tahukah kalian bahwa keberuntungan itu bisa ditarik ke dalam kehidupan kita? Tentunya hal ini mungkin belum terdengar di pikiran kalian, namun dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan rahasianya kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Dan saya doakan rezeki kalian semakin melimpah, kesehatan kalian semakin sehat, dan kehidupan kalian semakin damai. Apa yang ingin saya berikan kepada kalian pada video kali ini? Tentu saja ini sangat bermanfaat buat kalian. Namun sebelum kalian melanjutkan menonton videonya sampai selesai, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya atau tekan loncengnya agar ketika saya mengupload video terbaru kalian tidak ketinggalan. Dan bagi rekan-rekan semua yang ingin belajar hati, belajar tentang hipnotis, silahkan kalian hubungi WA yang saya taruh di bawah ini ya. Pernah gak sih kalian ini sekarang sedang mengalami kehidupan yang tidak nyaman, dalam ekonomi kehidupan kalian turun drastis, dalam percintaan kalian juga tidak bagus, bagi kalian yang sudah berumur kalian sulit mendapatkan jodoh, bagi kalian yang sedang berkarir, karirnya mentok, bagi kalian yang sedang berwira swasta atau berbisnis, bisnis kalian berantakan. Namun sebelum saya memberikan rahasianya kepada kalian, saya ingin bertanya kepada kalian, jawab dengan jujur. Apakah kalian ini sekarang dalam kondisi yang sehat? Artinya kalian ini dalam kondisi yang waras? Baik, ini pertanyaan yang aneh menurut kalian, tetapi saya akan melakukan tes kepada kalian. Apakah kalian ini sekarang termasuk orang yang waras atau sehat secara jasmani dan rohani? Namun sebelum kalian menjawab pertanyaan saya ingin juga mengajukan satu pertanyaan lagi kepada kalian semua. Benarkah orang yang di luar rumah sakit jiwa, yang ada di luaran sana ini tidak gila atau tidak sehat dalam mentalnya, atau dalam bahasa gampangnya sedang tidak waras? Mari kita buktikan ya. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Silahkan ikuti instruksi saya. Sekarang pejamkan mata kalian. Bagus, saya tunggu. Yang belum melakukan silahkan sekarang pejamkan juga sekarang juga. Bagi yang belum melakukan, saya tunggu. Silahkan Anda pejamkan mata sekarang juga. Sudah? Bagus. Ketika kalian sudah memejamkan mata, sekarang pikirkan di pikiran kalian dengan jelas siapa saja orang yang dekat dengan kalian, itu boleh teman kalian, saudara kalian, atau siapapun. Sekarang bayangkan teman kalian, saudara kalian, atau siapapun yang dekat dengan kalian. Oke, sudah? Bagus. Nah, sekarang kalau kalian sudah membayangkan, perasaan apa yang muncul di pikiran kalian? Jika muncul di pikiran kalian adalah perasaan yang tidak nyaman ketika melihat teman atau saudara kalian, misalkan ketika kalian membayangkan salah satu teman kalian yang usahanya sukses, karirnya bagus, kemudian kalian berpikir, oh, kenapa bukan saya ya? Kenapa harus teman saya? Baik, inilah jawabannya, bahwa kalian sekarang ini sedang sakit jiwa. Loh, kenapa bisa begitu, Mas Nur? Saya jelaskan. Ketika kalian melihat di dalam pikiran kalian teman atau saudara kalian sukses dalam karir, sukses dalam usaha, punya mobil, punya rumah, atau rumah tangganya baik-baik saja, semakin damai, semakin harmonis, dan kalian merasa ada sesuatu yang mengganjal di hati kalian. Cek sekarang juga, kalian harus jujur dengan hati kalian sendiri. Jika kalian merasakan perasaan tidak nyaman, itu artinya kalian sedang iri. Irinya kenapa? Iri dalam arti, kenapa ya kok bukan saya yang mengalami posisi tersebut? Kenapa ya kok bukan saya yang mempunyai mobil tersebut? Kenapa ya bukan rumah tangga saya yang damai? Ketika kalian merasakan perasaan seperti itu, artinya kalian sedang mengalami yang namanya sakit hati, iri. Nah, di sini
inilah jawabannya. Kenapa tidak semua orang yang sakit jiwa itu ada di dalam rumah sakit jiwa? Jadi yang kelihatannya fisiknya itu sehat, kelihatannya yang pikirannya itu sehat, itu belum tentu teman-teman. Kalian ketika melihat video saya, kalian merasa itu sehat mental, kalian bisa mengerti apa yang saya katakan. Namun ternyata setelah kalian cek sendiri dan kalian jujur dengan diri sendiri, kalian baru tahu bahwa kalian termasuk orang yang sakit jiwa, namun tidak berada di dalam rumah sakit jiwa. Karena apa? Terbukti ketika kalian melihat kesuksesan teman-teman kalian, saudara kalian, melihat mereka berlimpah dengan hartanya, damai dengan keluarganya, bagus dengan karirnya, kalian merasakan perasaan yang sangat tidak nyaman. Nah, disitulah muncul perasaan iri. Itu adalah kategori kalian itu sakit jiwa. Terus hubungannya apa masuk dengan yang namanya menarik keberuntungan? Ingat, di video yang sebelumnya, di yang lalu saya menjelaskan adanya namanya hukum tarik-menarik. Pertanyaannya, apa yang kita tarik? Jawabannya adalah sesuatu yang kita pikirkan, baik itu berupa hal positif, itu akan menarik dalam kehidupan kita, akan kita tarik menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan sebaliknya, sesuatu yang negatif juga akan kita tarik dalam kehidupan kita. Paham ya? Jadi ketika kalian tadi merasakan perasaan yang tidak nyaman, perasaan tidak senang dan sebagainya, itu artinya kalian sedang menarik energi negatif masuk ke dalam diri kalian. Sebab sejatinya manusia itu adalah berupa energi. Benda-benda di sekitar kita, kalian lihat ini ada bunga-bunga di belakang, ada kursi dan lain-lain, itu adalah energi. Mereka terikat dengan hukum yang namanya law of attraction, yaitu hukum tarik-menarik. Tidak peduli baik itu hal yang positif yang kalian tarik, ketika kalian memberikan hal positif, maka sesuatu yang positif akan masuk dalam kehidupan kalian. Dan juga sebaliknya, ketika hal negatif yang kalian pikirkan terus-menerus, itu juga akan menarik dalam kehidupan kalian. Paham ya sampai di sini? Baik, saya lanjutkan. Ketika kalian tahu hukum tarik-menarik itu begitu dahsyatnya, begitu luar biasanya, ketika kalian sudah tahu bahwa hukum semesta ini, hukum tarik-menarik ini begitu luar biasanya, begitu dahsyatnya, maka berhati-hatilah dengan pikiran kalian. Sebab apa yang kalian pikirkan, baik itu hal yang positif, juga akan menarik kehidupan positif menjadi bagian dalam diri kalian. Pun sebaliknya, ketika hal negatif yang kalian pikirkan akan menarik hal negatif menjadi kehidupan kalian. Di awal video saya menjelaskan bagaimana cara menarik keberuntungan. Itu rahasianya. Kalian harus sehat dulu secara jiwa. Artinya kalian tidak boleh mempunyai perasaan iri. Itu adalah bagian yang sangat penting. Ketika kalian ingin menarik sesuatu yang positif, menarik keberuntungan dalam kehidupan kalian, keberuntungan apapun dalam kehidupan kalian, kalian tidak boleh, saya tegaskan lagi, kalian tidak boleh memikirkan hal negatif kepada orang lain. Artinya kalian tidak boleh mempunyai perasaan iri terhadap orang lain. Itu syarat utama, syarat pertama dan utama. Ketika kalian sudah bisa melewatinya, baru nanti saya berikan rahasia yang keduanya. Rahasia yang kedua nanti akan saya bahas di sini. Jadi kalian harus bersabar menonton video ini sampai selesai. Tentu kalian bertanya-tanya bagaimana caranya untuk melatih sesuatu itu menjadi positif, menjadi bagian dalam kehidupan kita. Baiklah, saya akan memberikan tipsnya kepada kalian. Tip pertama, ada sebuah rahasia waktu di sini. Maksudnya bagaimana? Waktu yang sangat istimewa, yaitu waktu pada subuh, jam subuh. Demikian istimewanya waktu tersebut. Kalian manfaatkan waktu tersebut untuk menarik energi positif yang ada di semesta raya ini agar menjadi bagian dalam kehidupan kalian. Terus caranya bagaimana Mas Duk? Baik, saya berikan caranya. Ketika kalian bangun tidur, kalian baru membuka mata, hal yang paling mudah kalian bisa lakukan adalah tersenyum. Kok tersenyum? Ya, kalian harus belajar tersenyum. Ketika kalian bangun tidur, tersenyumlah yang lebar. Ya, tersenyum yang lebar dan rasakan bahagianya. Kemudian ucapkan dalam hati, ya Tuhan, terima kasih atas berkah hari ini. Saya menikmati rasa bahagianya hari ini. Setelahnya, lakukan kegiatan yang positif, apapun kegiatan positif setelah kalian bangun tidur sampai nanti menjelang jam 7 sampai jam 8 atau jam 9. Lakukan itu. Hal positif apa yang bisa kalian lakukan? Untuk yang muslim, ketika kalian bangun tidur, lakukan sholat subuh. Ya, ketika belum sholat subuh,
yang muslim, kalian wajib untuk melakukan. Tuhan menciptakan waktu tersebut tidak sia-sia. Itu adalah waktu yang sangat dahsyat untuk menarik energi positif. Bagi yang muslim, kalian bisa melanjutkan dengan wirid, melanjutkan dengan membaca istighfar dan lain-lain, dan nikmati energinya di pagi hari itu. Nikmati kekuatannya, energi positif masuk ke dalam tubuh kalian. Bagi yang non muslim, kalian bisa melakukan hal lain, lakukan hal positif. Misalkan apa? Kalian bisa mendengarkan lagu-lagu yang membuat kalian happy, membuat kalian bahagia. Lagu apapun silakan. Kalian bisa mendengarkan, dan yang penting membuat pikiran kalian itu senang dan happy. Sampai nanti jam 7 atau jam 8 atau jam 9 kalian bisa menyetel MP3, kalian bisa mendengarkan lagu di YouTube, di radio dan lain-lain. Lakukan itu sampai jam 7, 8 atau jam 9 dimulai dari waktu subuh. Paham ya? Mengerti? Baik, selanjutnya. Ketika kalian sudah terbiasa melakukan hal tersebut, mungkin dalam 1 minggu, 2 minggu, kalian tambah. Di awal pertama, ketika kalian melakukan dari selesai sholat subuh bagi yang muslim atau waktu subuh bagi yang lain agama, kalian melakukan hal yang positif dari subuh tadi sampai jam 9 lah, saya katakan sampai jam 9, diperpanjang lagi sampai jam 3 atau jam 4 sore ya. Kalian bisa melakukan olahraga, kalian bisa melakukan aktivitas yang lain. Silahkan lakukan aktivitas apapun yang mendorong kalian untuk bahagia atau senang. Lakukan itu. Nanti sudah terbiasa, kalian tambah lagi sampai malam. Jadi mulai subuh sampai malam ketika menjelang tidur. Ya, ini adalah soal pola atau soal pembiasaan, soal habit. Jadi ketika kalian sudah terbiasa melakukan hal yang positif, berpikir positif dari awal kalian bangun sampai kalian menjelang tidur, ketika kalian sudah terbiasa itu sangat ringan dan dampaknya sangat luar biasa. Kalian akan menjadi manusia yang positif, yang artinya kalian juga menarik energi positif dari alam semesta, dan kalian juga dapat menarik keberuntungan di sana. Mengerti ya? Ini langkah pertama ketika kalian ingin menarik keberuntungan dalam hidup kalian. Kemudian langkah kedua apa? Kalian mendoakan orang-orang yang kalian iri di dalam hati. Di awal video saya memberikan tes kepada kalian. Ketika kalian saya suruh memejamkan mata, membayangkan orang-orang terdekat kalian, apa yang kalian rasakan? Ketika kalian merasakan hal yang tidak nyaman, ketika kalian merasakan hal yang membuat kalian merasa iri atas keberhasilan teman kalian, saudara kalian, tetangga kalian, rekan kerja kalian, rekan bisnis kalian, sekarang tugas yang kedua adalah kalian mendoakan. Baik, sekarang kalian boleh pause videonya, pejamkan mata lagi ya. Kalian boleh pause videonya sebentar, kalian pejamkan mata lagi. Ketika kalian sudah memejamkan mata sekarang, baik, saya berikan contoh sambil berdoa dalam hati. Ya Tuhan, berikan keberlimpahan, kekayaan, kemudahan bagi teman saya, bagi rekan kerja saya, bagi rekan bisnis saya, bagi saudara saya, bagi tetangga saya. Mudahkan urusan mereka, lancarkan urusan mereka, dan berikan kedamaian dan kebahagiaan dalam keluarga mereka. Amin. Kalian harus benar-benar mendoakan dengan rasa yang sangat tulus, dengan perasaan yang benar-benar menjiwai, sehingga ketika kalian mendoakan orang-orang yang membuat kalian iri, kalian merasakan damai, tenang, dan sangat nyaman. Bagi yang muslim, ketika selesai mendoakan, kalian bisa menambahkan, mengirimkan hadiah surat Al-Fatihah kepada mereka. Itu rahasianya ya. Kemudian kalian juga tambah, bagi yang muslim, kalian juga bisa membacakan Al-Fatihah untuk diri kalian sendiri. Ingat, di depan saya membahas bagaimana cara menarik keberuntungan apapun dalam kehidupan kalian, baik itu materi, dalam urusan cinta, dalam karir, dalam jodoh, dan lain-lain. Semuanya kalian bisa menarik yang mudah ya. Artinya kalian bisa memancing keberuntungan untuk masuk dalam kehidupan kalian. Rahasianya tadi ada dua. Saya ulangi, yang pertama, kalian hilangkan iri, dengki di dalam hati kalian. Dilanjutkan, kalian mendoakan orang yang selama ini membuat kalian iri, membuat kalian dengki. Doakan dengan tulus, benar tulus, harus tulus ya, harus dari dalam hati yang paling dalam, dan nikmati bahagianya ketika kalian selesai mendoakan. Oke, itu rahasianya. Jadi ketika kalian sudah mampu melakukan ini, insya Allah hidupan kalian jauh menjadi lebih positif dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dan menjadi kebiasaan
yang membuat kehidupan kalian seluruhnya menjadi sangat positif dan dampaknya sangat luar biasa sekali. Semesta itu akan merespon dengan hukum tarik menariknya yang diciptakan oleh Tuhan, ya, dengan segala hukum keteraturannya, dengan segala hukum keterikatannya yang diciptakan oleh Tuhan. Kalian akan dimudahkan untuk menarik segala keberuntungan dalam kehidupan kalian. Silahkan kalian praktekkan ini. Silahkan kalian bagi kepada teman-teman kalian yang belum paham caranya ini, kepada saudara kalian semuanya yang kalian kenal, yang saat ini sedang mengalami kehidupan yang berantakan, kehidupan yang macet. Ibarat kata, misalkan kamar kalian berantakan, maka kalian akan sumpek, ya, karena tidak sesuai dengan letaknya. Bayangkan kamar kalian sekarang ini berantakan semua, ruang tamu berantakan. Apa yang terjadi? Pikiran kalian akan ruwet, semuanya akan tidak baik buat kehidupan kalian. Ya, pun dengan hati kalian yang berantakan, dengan perasaan dan pikiran kalian yang berantakan, kalian tata ulang kembali dengan tepat. Kalian letakkan kembali di tempatnya yang semula, dan kalian berikan perawatan, yaitu dengan tadi memberikan doa kepada orang lain dan memberikan doa kepada diri sendiri. Sampai bertemu di video selanjutnya, semoga bermanfaat. Salam hipnotis dari saya, Mas Nur. Bila ingin kalian privat tentang hipnotis dan hipnoterapi, gendam magnetis dan lain-lain, hubungi saya di WA di bawah. Tetap semangat, tetap berpikir yang positif, hati yang jernih, dan salam sukses dari saya. Salam hipnotis, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.